Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya dari HP G31110 untuk serinya. Ini buat Pak Gunawan Utomo ya di Tokopedia ya. Saya akan tes dulu. Yang sebelumnya ordernya V200, ini unit pengganti. Saya akan tes dulu untuk unitnya untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal. Dan di sini saya akan tes di bagian klise terlebih dahulu atau transparansi karena saya menggunakan aplikasinya Pushscan ya. Ini holdernya, ukurannya 35 mili, 35 cm ya. Ini kalau misalkan dokumen nanti dia posisinya seperti ini, dia ditutup. Ini wajib kalau misalkan Anda mau pakai dokumen. Kalau mau scan klise, ini diganti pakai klise ya, holder klise dimasukin untuk klisenya ukuran 35 mili ya, atau 3 cm setengah. Oke, kita masukin aja untuk holdernya. Ini tinggal di slide aja, mudah sekali. Nah, seperti ini sudah terpasang. Kita tutup. Kita akan masuk di aplikasinya. Aplikasi yang saya gunakan, aplikasi Pushscan. Nanti saya kasih juga untuk aplikasinya. Dan pastikan Anda sudah menginstalnya supaya nanti si produknya tuh terbaca di aplikasinya ya, seperti ini. Ada tampilan seperti ini. Di sini suruhnya di close. Kita close saja. Ini tampilan di aplikasinya ini sudah terbaca ScanJet G31110 ya. Di sini modenya transparansi. Kalau misalkan Anda scan dokumen pakainya yang flat bed ya. Saya lanjutkan untuk transparansi, medianya color negatif. Jangan pakai yang slide karena ini tipenya negatif color ya. Anda bisa juga gunakan untuk BW atau hitam putih negatif ya. Saya pilih yang color. Warnanya di sini 24 bit color, maksimum sampai 64 bit ya di aplikasi ini. Dan preview saya kasih auto saja. Untuk scan resolusi saya kasih di angka 600 ya. Maksimumnya di 4800, Anda juga bisa custom dan juga auto ya. Saya pilih yang 600 saja. Ini untuk settingan di scannernya. Untuk penyimpanannya, saya langsung di output. Untuk cropping, filter, color, ini saya kasihnya default ya. Default itu saya nggak ngapa-ngapain ya. Jadi memang seperti ini kalau misalkan Anda kasih default. Contohnya kalau misalkan default, Anda tinggal klik default. Di inputnya juga ada default. Di sini ada color, default option, filter ya. Semuanya juga ada defaultnya ya. Saya langsung aja di output. Di output saya kasihnya di picture nantinya. Di picture. Nah, di sini karena scan-nya klise, jadi saya formatnya JPEG atas nama Gunawan Utomo. Saya kasih dulu di sini, saya paste. Saya akan coba preview ya. Dan nanti saya akan ambil satu frame. Setelah di preview, nanti saya akan ambil satu frame yang ada. Kita scan ya. Caranya dia di cropping. Kita tunggu sebentar, ini lagi preparing. Kalau di HP-nya itu preparing ya. Kalau di sini begin scan ya. Kita tunggu sebentar.
Oke, dia lagi tampilkan untuk previewnya. Nanti saya akan ambil satu frame. Nah, seperti ini. Ini posisinya terbalik ya. Kita coba rotate. Nah, di sini kira-kira mau ambil yang mana ya? Saya coba yang ini mungkin. Ini tadi saya sudah pernah coba. Saya akan coba ambil yang ini. Kita tarik dari sudut. Tarik aja. Klik, ini mouse-nya ditekan ya. Mouse sebelah kirinya ditekan. Nah, seperti ini. Baru kita klik scan. Oh, ini ada lebihnya ya. Geser ke sini. Nah, seperti ini. Kita klik scan. Jadi saya ambil satu frame. Kita tunggu untuk proses scanningnya. Untuk kelengkapan di unit ini nanti saya kasih adaptor, kabel data, driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode ya. Biar nantinya kalau misalkan digunakan di laptop, kalau misalkan nggak ada CD-ROM-nya Anda bisa gunakan tetap ya. Karena ini berbentuknya nantinya link. Nah, ini dia untuk hasil scan-nya. Seperti gambar di belakang ya, seperti ini. Nah, ini hasil scan-nya. Coba saya besarkan. Ini dengan kapasitas saya pakai di angka 600 dpi ya. Di 600 dpi ini untuk persentasenya 236% ya. Ini saya zoom. Seperti ini 600, 800. Ini maksimum mentok di aplikasinya saya mentok di 800% seperti ini. Kalau kita kembalikan di 100%-nya seperti ini ya. Anda bisa bandingkan, ini klise memang ya klise lama lah ya. Mungkin Anda bisa sempurnakan untuk hasil scan-nya. Seperti itu untuk hasil scan di bagian klise yang saya tes hari ini pakai SP ScanJet G31110. Saya akan coba masuk di dokumen ya. Kita ambil dulu untuk klisenya. Ini klisenya seperti ini. Saya siapkan untuk dokumen, nanti ini ditutup dulu. Oke. Di sini saya siapkan dokumen, ini size-nya 4. Size-nya 4 dan di sini saya sengaja kasih warna untuk menandakan bahwa unit ini bisa scan warna ya. Jadi saya taruh di sini aja. Di sudut kiri atas ya, kalau posisi seperti ini. Kita tutup. Kita masuk lagi di aplikasinya. Ini aplikasi voice scan ya. Kita masuk di input. Di sini ada transparansi, kita ubah ke flat bed ya. Terus di sini media size-nya saya ubah ke A4. Bit per pixel saya pakai 24 bit. Scan resolusi saya kasih di angka 300. Untuk di output ini cropping filter color ini saya default ya, nggak gunakan. Nah, di sini masih formatnya JPEG. Saya akan ubah ke PDF. Kita klik PDF. Di sini kita ubah dulu untuk file name-nya. Atas nama Gunawan Utomo. Kita akan coba preview. Ini lagi proses preview ya. Ini preview.
Oke, kita coba sekali lagi untuk previewnya. Oke, di preview ini Anda juga, ini warnanya original. Kita masuk di input, Anda bisa ubah untuk media ke medianya. Anda bisa gunakan color foto. Ini saya pakai color foto. Kalau misalkan line art, dia lebih keluar lagi untuk warna hitamnya ya. Anda bisa gunakan yang mana, silahkan ya. Tinggal dikondisikan aja. Kalau misalkan teks di sini tanda tangannya akan menghilang karena yang diambil cuma teksnya saja. Masih ada ya. Line art magazine. Intinya silahkan diatur aja untuk exposure-nya di sini ya. Saya pakai color foto seperti ini. Kalau sudah, kita klik scan. Dan hasilnya sudah tampil, kita turunkan seperti ini. Kita coba besarkan lagi untuk melihat hasil tulisannya. Tulisannya bagus, jelas, tidak ngeblur ya. Ini warna originalnya seperti ini. Oke, itu dia untuk hasil tesnya. Kelengkapannya nanti saya taruh dalam kemasan. Untuk drivernya berbentuk barcode seperti ini ya, berbentuk barcode. Caranya gimana biar dapetin untuk barcode-nya? Anda silahkan scan pakai Google Lens. Setelah di scan, Anda keluar, nanti pasti keluar ada linknya di sini. Silahkan di tap, nanti tinggal disalin aja, di share ke PC atau laptop ya, via WhatsApp ya, via WhatsApp. Nanti silahkan dibuka aja. Nanti silahkan di-download untuk foldernya ya. Foldernya langsung di-download ya. Jangan satu-satu. Jadi satu folder. Nah, di sini ada juga kalau misalkan nomor ya, ada nomor yang bisa dihubungi kalau misalkan terjadi masalah. Misalkan saya nggak dapat nih di scan tapi nggak dapat. Anda bisa kontak nomor di sini dan saya nanti akan kasih seperti ini. Ada 2 kertas ya. Ini untuk nomor kontaknya. Kalau misalkan ada masalah, Anda silakan kontak di nomor ini. Jam operasional kami jam 9 sampai jam 5 sore ya. Silakan kontak aja nomor di sini, nanti kita support. Itu aja untuk hasil tesnya. Satu lagi, ada serial number di unit ini yang harus saya kasih lihat. Untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Nanti di sini ada CN-nya. Oh ya, ini untuk TMA ya. Ini kabel untuk TMA. Ini nggak bisa sembarangan untuk masukinnya. Di sini ada knock ya atau tanda. Ini posisinya paling atas ya. Jadi tidak bisa diputar. Jadi pasti ini posisinya di atas ya. Nanti saya cabut pada saat pengiriman. Di sini ada CN. Nanti saya fotoin dulu. Saya fotoin untuk CN-nya. Nanti silakan Anda samain pada saat video unboxing ya. Ini wajib video unboxing. Jadi Anda kalau misalkan komplain, nanti ini pasti dipertanyakan. Ada video unboxingnya enggak? Nah ini untuk nomornya. Silakan di screenshot, disamain pada saat Anda video unboxing. Sekian, terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum.